Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan belajar kembali tema 5 subtema 4 dengan mupalam bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengetahui makna kosakata. Untuk itu silahkan perhatikan baik-baik penjelasan dari Ustadz. Menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Nih, silahkan perhatikan baik-baik bagaimana cara. Yang pertama, coba ayo kita ingat kembali, setiap teks itu memiliki pokok-pokok informasi. Jadi pasti di setiap teks ada pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Dan pokok-pokok informasi tersebut itu terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Jadi suatu teks itu pasti terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf ada pokok informasinya sendiri. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Kita harus membaca keseluruhan teks tersebut agar kita tahu apa yang ada dalam teks tersebut, apa yang dimaksud dalam teks tersebut. Kita harus membacanya secara cermat. Cermat itu teliti dan menyeluruh. Yang kedua, dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi ketika kita sudah membaca dengan cermat, dengan teliti, pasti kita akan lebih mudah memahami apa yang ada dalam teks tersebut, apa yang dimaksud dalam teks tersebut. Pasti kita bisa memahaminya kalau kita sudah membacanya dengan cermat. Setelah itu, kamu dapat menuliskannya kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Setelah kamu membacanya dan menemukan pokok-pokok informasi dalam setiap paragraf, kamu baru bisa menuliskan kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Selanjutnya, menyajikan hasil penggalian informasi berdasarkan teks, baik tulis maupun gambar. Kamu dapat menyajikan hasil informasi berupa tulisan. Tulisan tersebut berisi kalimat-kalimat yang baru dari kosakata-kosakata yang sudah kamu ketahui maknanya. Saat menulis, tetap perhatikan keruntutan kalimat dan keefektifan kalimat. Ini ketika kamu sudah selesai membaca teks tersebut dengan cermat, isi atau sajikan informasi tersebut berdasarkan pemikiranmu. Dengan kalimat-kalimat yang baru. Terus susun dengan kalimat yang efektif dan runtut. Tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh loncat-loncat, harus runtut, alurnya harus runtut. Ini ada contoh bacaan cerita. Pak Adi tinggal bersama keluarganya di sebuah kampung nelayan. Kampung nelayan merupakan tempat tinggal yang sebagian warganya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Pak Adi memiliki sebuah kapal kecil yang ia gunakan untuk melaut bersama 2 orang temannya. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada siang hari. Para nelayan dengan perahu-perahu kecil memanfaatkan angin untuk kegiatannya. Selain memanfaatkan tenaga angin, Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut. Apabila cuaca cerah, Pak Adi pergi melaut untuk mencari ikan. Apa yang ada dalam teks tersebut? Setelah kita sudah membacanya dengan cermat, dengan teliti, dan dengan menyeluruh, maka
Tiba saatnya kita bisa menemukan apa yang ada dalam teks tersebut, informasi-informasi penting. Ini tadi pada cerita tersebut ada beberapa informasi penting yang dapat kita sajikan. Nah, yang pertama, Pak Adi tinggal di kampung nelayan. Yang kedua, Pak Adi bekerja sebagai nelayan. Pak Adi memanfaatkan tenaga angin saat melaut. Pak Adi pergi melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut. Nah, ini informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Informasi hasil tersebut dapat kamu rangkai menjadi sebuah tulisan, menjadi tulisan baru. Oke, untuk tugas kalian silahkan kerjakan Bu Petik halaman 102 sampai 104, nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Silahkan dikerjakan dengan baik, dengan teliti, nanti kirimkan ke Ustadz atau Ustadzah sesuai wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.